akuisisi data itu adalah bagaimana sebuah sistem itu untuk mengumpulkan data, memproseskan data, kemudian mengolah data tersebut seperti yang diinginkan. Jadi di dalam sistem sensor dan kontrol ini adalah bagaimana sebuah sensor kita tempatkan untuk mendeteksi data atau sinyal. Kemudian nanti sinyal keluaran dari sensor ini nanti akan diolah dan diproses. Kemudian proses dari sinyal ini nanti akan digunakan untuk mengendalikan output. Contohnya adalah sensor yang kita gunakan untuk yang sensor parkir. Sensor parkir atau sensor mundur istilahnya. Jadi kita menggunakan untuk akuisisi datanya berarti kita memilih sensornya yang bisa mendeteksi material yang ada di belakangnya. Jadi materialnya yang menghalang dari sebuah kendaraan tersebut untuk bertabrakan pada saat dia mundur, posisinya mundur. Nah, contohnya sensor yang kita gunakan di sini itu banyak pilihannya. Ada sensor induktif, ada sensor kapasitif, ada sensor cahaya. Nah, kalau seandainya yang kita gunakan adalah sensor cahaya, berarti nanti data yang akan diolah itu adalah data dari sinyal cahaya atau data yang sinyalnya berasal dari energi cahaya. Kemudian sensor nanti akan mengubah data tersebut menjadi energi listrik, kemudian energi listrik masuk ke central processing unit dan diolah, kemudian nanti digunakan adalah untuk mengendalikan dari sebuah output. Contohnya adalah outputnya yang kalau untuk sensor mundur itu adalah bunyi, sehingga bunyi nanti di kendaraannya ada bunyi bip-bipnya yang menandakan bahwasanya jaraknya sudah semakin dekat. Jadi itu yang dimaksud dengan akuisisi data. Jadi bagaimana kita menggunakan sebuah perangkat untuk mendeteksi data, kemudian mengumpulkan data tersebut, memproses data tersebut, kemudian lagi itu adalah menggunakan data tersebut sudah kita proses itu untuk apa. Dasar sensor. Konsep dasar sensor pada prinsipnya itu adalah sama dengan indera manusia. Jadi misalnya ada sama indera Anda. Yang dimaksud dengan sensor di sini itu adalah panca indera yang ada di dalam tubuh kita. Jadi panca indera yang ada dalam tubuh kita, contohnya itu adalah mata digunakan untuk melihat, kemudian hidung digunakan adalah untuk mencium bau, kemudian kulit untuk merasakan. Kemudian di dalam sistem elektronik dan kontrol atau sensor dan kontrol, yang menjadi panca indera dari suatu sistem elektronik itu adalah sensornya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi untuk konsep akuisisi data. Jadi dia itu sensornya ini itu mendeteksi apa energi yang ada di sekitarnya. Jadi, kalau misalnya sensor yang kita gunakan tadi adalah sensor cahaya, maka dia hanya mendeteksi tentang perubahan energi cahaya yang dideteksinya atau yang diterimanya oleh sensor tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya di sensor cahaya tersebut kita berikan di sana adalah yang berubah itu bukan energi cahaya, tetapi adalah yang berubah adalah gelombang elektromagnet. Maka nanti yang untuk sensor cahaya dia tidak akan bereaksi apa-apa. Artinya datanya tidak ada, kemudian output dari sensornya juga tidak ada. Nah, tetap sama juga dengan panca indera Anda. Panca indera Anda misalnya mata. Mata itu kan digunakan adalah untuk melihat. Artinya dia adalah mendeteksi semua benda yang terlihat oleh dia. Bagaimana kalau seandainya di mata Anda itu Anda berikan dia adalah sebuah aroma. Mata kan tidak merespon apa-apa. Yang merespon aroma itu adalah hidung, berarti lain lagi sensornya.
Jadi sama dengan seperti itu. Jadi sensor di dalam sistem satu elektronik itu dia juga sama dengan panca indera Anda. Jadi misalnya adalah sensornya adalah yang mendeteksi yang bisa dilihat-lihat saja atau sensor cahaya. Atau yang mendeteksi tentang bau-bau. Nah, itu contohnya adalah sensor yang di bidang kimia, adalah sensor yang untuk kebakaran, yang mendeteksi kadar CO2, bau CO2. Jadi sama dengan itu. Nah, kemudian sensor ini atau panca indera Anda itu dia ada input dan ada output. Di sensornya bukan di sistem kontrol ya, jadi hanya sensornya saja. Jadi sensor itu juga dia ada input dan outputnya. Inputnya itu adalah apa yang dideteksinya, atau energi apa yang deteksinya, atau sinyal apa yang deteksinya. Kalau yang untuk tubuh manusia, apa yang yang peka diinikannya, yang peka yang dideteksinya. Jadi sama. Kemudian, setelah dideteksi, kalau yang untuk panca indera kita, itu kan dia sudah dapat data bahwasanya tadi dia melihat sekelilingnya, warnanya hijau. Warnanya hijau, misalnya Anda pergi ke sebuah daerah pegunungan, kemudian Anda lihat ke bawahnya, itu banyak yang pemandangannya yang indah, yang hijau-hijau. Nah, jadi matanya itu melihat bahwasanya ini yang dilihatnya ini adalah warnanya semuanya hijau. Kemudian, mata Anda ini mengirimkan datanya yang sudah tersimpan tadi, itu mengirimkan melalui darah. Nah, melalui darah sampai ke otak Anda. Sampai ke otak Anda, kemudian di otak Anda ini karena kita sudah kebiasaan, sudah direkam dari semenjak Anda kecil, kalau sesuatu yang melihat indah, maka Anda akan langsung berucap bahwasanya ini adalah sesuatu yang indah, atau mengatakan, wow, keren. Nah, jadi sama dengan seperti itu. Jadi yang di otak ini itu tergantung dari program yang Anda simpan selama ini, dari masa kecil Anda. Nah, kalau seandainya tadi yang seperti yang kita ceritakan bahwasanya dia sesuatu melihat yang indah-indah, dan di otak Anda ini diproses, oh ini ada yang indah, warna yang hijau, berarti di dalam otak Anda, itu biasanya mulut Anda akan mengucapkan itu adalah wow, keren. Nah, jadi otak Anda itu akan memerintahkan anggota tubuh Anda, itu juga melalui darah ya, anggota tubuh Anda, itu untuk membuka mulut Anda dan mengatakan bahwasanya mengungkap itu adalah wow, keren, atau Masya Allah. Jadi sama dengan seperti itu. Nah, bagaimana kalau di dalam sebuah sensor? Di dalam sebuah sensor, contohnya, kita bawa masih sensor cahaya tadi juga. Nah, pada saat sensor cahaya yang kita gunakan tadi adalah untuk aplikasi menghindari benturan pada saat mobil tersebut mundur. Jadi yang deteksinya adalah semuanya cahaya. Kemudian di dalam sistem kendali, kalau ini adalah namanya sistem, di dalam sistem kendali kita merancang di memori CPU-nya bahwasanya kalau jaraknya tinggal 50 cm atau setengah meter, itu akan berbunyi dia bip-bip-bipnya. Misalkan sensornya kita gunakan adalah seperti itu. Jadi 50 meter akan berbunyi bip-bip, sehingga nanti pengendara jauh lebih hati-hati lagi. Jadi yang sensor ini nanti dia akan mendeteksi cahayanya. Jadi cahaya itu kan sebetulnya adalah cahayanya dipancarkan. Kemudian ada benda penghalangnya. Benda penghalangnya kalau seandainya dia semakin jauh, jadi pantulan cahaya yang diterima oleh cahaya yang menangkapnya itu adalah lemah. Nah, jadi dia tidak berbunyi. Tetapi kalau dia semakin dekat, itu pantulan cahayanya ditangkap oleh sensor cahaya yang receiver-nya. Jadi kalau untuk sensor cahaya itu biasanya dia ada dua, ada transmitter dan ada receiver. Jadi cahaya yang dipancarkan, kemudian nanti ada benda penghalangnya, pantulannya ditangkap oleh cahaya yang ditangkap atau sensor receiver-nya. Kemudian nanti output dari sensor cahaya ini atau receiver-nya itu akan mengirimkan bahwasanya ini jaraknya, ini tegangannya adalah sekian. Nah, tegangannya sekian itu nanti akan dikirimkan melalui konduktor. Dan kenapa dia bisa, yang tadi deteksinya adalah cahaya. Kemudian kenapa dia bisa mengirimkan berupa tegangan atau sinyal listrik? Karena sensor ini, fungsinya di sini sensor ini adalah mendeteksi energi apa saja, energi fisik, kimia, atau biologi, kemudian merubahnya menjadi energi listrik. Karena kalau di kabel,
itu dia tidak bisa kita alirkan di sana adalah cahaya, tidak bisa. Yang bisa kita alirkan di sana itu adalah energi listrik. Energi listrik ini berupa arus atau berupa tegangan atau berupa frekuensi. Jadi kalau yang untuk sensor cahaya biasanya kita gunakan adalah energinya adalah energi tegangan. Energi listriknya berupa tegangan. Kemudian tegangan dari output sensor ini, misalkan kalau dia 0,5 meter, itu tegangannya adalah height atau sama dengan maksimum dari input sensornya. Misalnya input sensornya itu adalah 5 volt, maka tegangannya nanti akan keluar adalah sekitar 4,7 sampai 5 volt atau dalam kondisi high atau berlogik 1. Kemudian tegangan ini nanti akan dikirimkan ke konduktor atau di dalam kita ada saluran darah, jadi ada aliran listriknya, ini ada aliran tegangannya, kemudian masuk ke CPU. Masuk ke CPU, kemudian CPU ini nanti yang akan mengolah, bahwasanya ini kan sudah kita simpan. Jadi di CPU ini ada memori. Ada memori jangka lama, ada memori jangka pendek. Nah, di memorinya biasanya ini adalah memorinya jangka lama, kalau untuk sistem kontrol seperti ini. Jadi memori jangka lamanya ini mengatakan bahwa kalau jaraknya yang deteksinya tegangannya adalah sekitar 4,7 volt, maka di CPU ini, di dalam programnya, CPU ini akan mengirimkan tegangan output ke aktuator. Aktuatornya kita buat di sini adalah misalnya adalah buzzer atau speaker. Nah, jadi yang melalui buzzer atau speaker, kemudian nanti buzzer ini nanti dia akan aktif. Nah, buzzer itu kan dia bunyi. Sementara kan dari yang CPU tadi itu kan adalah sinyal listrik. Bagaimana caranya dia berubah? Jadi di sini di dalam sebuah sistem kontrol biasanya ada lagi namanya itu adalah pengubah dari rangkaian yang untuknya, kalau yang untuk analog nggak ada ya. Yang untuk aktuator itu biasanya dia adalah mengubah dari energi listrik menjadi energi apa saja. Kalau sensor tadi kan adalah dari energi apa saja menjadi energi listrik. Kalau aktuator dari energi listrik menjadi energi apa saja. Jadi misalnya adalah yang kita gunakan di sini aktuatornya itu adalah speaker atau buzzer. Jadi speaker atau buzzer itu dia mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Makanya dia berbunyi. Energi listriknya dari mana? Energi listriknya adalah dari CPU tadi. Nah, itu adalah konsep dasar dari sebuah sensor di dalam sebuah sistem kontrol. Untuk tugas pertemuan 1, sebutkan nama sistem yang ada dalam tubuh manusia dan identifikasi yang termasuk sensor, pengolah data, dan aktuator. Jadi nanti akan Anda jawab sistemnya apa, sensornya apa, pengolah datanya apa, aktuatornya apa. Contohnya di sini adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan berarti yang termasuk sensor-sensornya yang aktif bekerja di sana. Yang pertama adalah sensor mata. Mata digunakan adalah untuk melihat. Jadi artinya adalah mendeteksi apakah makanan ini itu kondisinya dari pandangannya bentuknya menarik, kemudian bentuknya masih segar, atau bentuknya dia sudah tidak dimungkinkan lagi untuk memakannya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, sensor yang kedua yang akan aktif bekerja itu adalah bau. Biasanya kita kalau seandainya bentuknya agak-agak kita ragukan, akan bau kita ciumi dulu. Apakah ini baunya masih bagus apa tidak? Kemudian yang ketiga itu adalah sensornya, itu adalah lidah. Lidah kita akan mencoba mencicipi, kalau seandainya ini dari segi bentuknya agak kurang, tetapi baunya aman. Berarti kita coba cicip sedikit. Kita coba sisi rupanya rasanya juga tidak berubah, berarti rasanya masih segar. Nah, semua data yang terkumpul, yang dimaksud dengan akuisisi data tadi kan adalah bagaimana sebuah data itu dikumpulkan. Kemudian nanti akan semua data yang dikumpulkan melalui dari penglihatan, melalui dari penciuman, melalui dari lidah Anda atau indera pengecap Anda, itu nanti akan dikumpulkan, kemudian nanti data itu nanti akan dikirimkan ke otak Anda. Otak Anda berarti pengolah datanya di sini, otak digunakan adalah untuk pengolah data. Jadi pengolah datanya di sini adalah otak. Nah, otak Anda nanti akan bekerja. Bagaimana caranya otak Anda bekerja? Otak Anda itu dia akan bekerja kalau sudah ada memori yang tersimpan. Nah, jadi kalau seandainya tidak ada memori yang tersimpan, maka dia tidak akan ada respon apa-apa. Jadi tunggu dulu ada memori yang tersimpan. Memori yang tersimpannya apa? Ya kebiasaan Anda dari kecil.
Jadi misalnya kalau seandainya ada sebuah makanan yang rasa-rasanya bentuknya sudah tidak terlalu segar lagi, kemudian Anda otomatis nanti akan mencoba menciumnya, kemudian pada saat mencium ini baunya juga masih segar, jadi tidak ada masalah, kemudian nanti Anda akan mencicipinya. Mencicipinya ini juga oke. Nah, jadi nanti data-data yang disimpan dalam otak Anda, kalau dia seperti itu, berarti di dalam kesimpulan otak Anda itu adalah makanannya masih segar. Artinya makanannya masih layak dimakan. Nah, kalau seandainya kebiasaan Anda yang dari kecil sudah diajarkan bahwasanya kalau misalnya warnanya tidak menarik lagi, bentuknya tidak menarik lagi, walaupun rasanya baunya masih oke, kemudian dicicip juga masih oke, itu kalau seandainya itu nanti akan dibuang. Nah, jadi misalnya kayak saya. Kalau kayak saya, itu biasanya kalau telur yang kuningnya pecah pada saat saya buka, itu biasanya saya tidak mau lagi gunakan untuk masak. Saya langsung buang, walaupun baunya tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kuningnya masih utuh, itu saya pakai untuk memasak. Tapi kalau seandainya tidak, kenapa? Ya karena itu adalah kebiasaan yang sehari-hari yang sudah kita tanamkan di otak kita. Nah, jadi sama juga dengan Anda. Nah, kemudian datanya diolah oleh otak. Kemudian berdasarkan dari memorinya, kalau seandainya di dalam otak Anda memorinya, untuk kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah makanan ini masih layak makan. Kalau kesimpulannya layak makan, maka otak Anda akan mengirimkan sinyal dia ke tangan Anda untuk menggerakkan tangan Anda supaya dia mengambil makanan tersebut, kemudian makanan tersebut dimasukkan ke mulut Anda dan langsung dilakukan pengolahannya dan dicerna di dalam sistem pencernaan Anda. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Oke. Yang kedua, itu disebutkan sistem pengendali elektronik serta identifikasi seperti soal nomor 1. Jadi kalau yang tadi itu adalah yang ada di tubuh Anda, sekarang yang di kehidupan Anda sehari-hari. Contohnya di sini adalah sistem sistem pengendali sensor mundur pada kendaraan. Jadi contohnya tetap sama ya, jadi Anda bisa kembangkan dengan yang lainnya nantinya. Contohnya di sini adalah tadi sistem pengendali sensor mundur kendaraan untuk menghindari tabrakan. Sensornya yang digunakan di sini, saya mencoba menggunakan di sini adalah sensor cahaya. Sensor cahaya. Sensor cahaya itu prinsipnya dia ada 2. Itu adalah ada cahaya yang dipancarkan 1, kemudian cahaya yang ditangkap 1. Nah, kalau cahaya yang dipancarkannya itu benda penghalangnya jauh, maka pantulan dari cahaya dari benda yang penghalangnya jauh tadi itu dia tidak akan lemah. Jadi dia tidak akan ada. Karena apa? Karena lemah sekali. Bahkan cahayanya tidak kelihatan lagi begitu. Jadi kalau seandainya sensornya itu penghalangnya itu dekat, misalnya sensor yang kita gunakan adalah sensor mundur itu yang kita gunakan itu jaraknya adalah 0,5 meter seperti yang saya bilang tadi. Jadi pada saat dari 0 sampai 0,5 meter itu nanti dia akan sensor penerima itu akan menangkap cahaya yang terhalang dari pantulan dari benda yang menghalanginya. Jadi misalnya kita mundur, kemudian ada gedung. Gedung yang dinding itu karena ada cahaya yang dipancarkan, nah, maka cahaya yang dipancarkan itu kan nanti kan dia mantul di menembus dindingnya atau ada di dindingnya. Nah, kemudian pantulan dari cahaya yang ada di dinding itulah nanti yang akan ditangkap oleh sensor cahaya yang receivernya. Biasanya itu adalah menggunakan fotodioda atau fototransistor. Jadi kalau misalkan sensor apanya yang untuk memancarkan cahayanya itu adalah menggunakan infrared. Nah, tapi saya sehari-hari tidak kelihatan, Bu. Yang ininya sensor mundurnya, iya, karena cahaya itu ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak. Jadi frekuensinya itu tergantung frekuensinya. Jadi kalau Anda belajar di fisika, itu ada nanti ada frekuensi yang namanya frekuensi tampak dan frekuensi yang tidak tampak. Artinya ada cahaya yang bisa kita lihat dan cahaya yang tidak bisa kita lihat. Jadi tergantung dari sensornya yang mana kita gunakan. Ya.
Itu berarti sensornya adalah menggunakan sensor cahaya. Kemudian pengolah datanya apa? Pengolah datanya kalau yang untuk sensor yang sudah terpasang di mobil itu biasanya adalah dia menggunakan CPU-nya adalah CPU digital atau microcontroller. Atau kalau yang dia apa istilahnya itu adalah ECU-nya. ECU-nya. Jadi ECU-nya nanti tergantung ECU-nya seperti yang di penjelasan di slide sebelumnya, itu tergantung yang kita aktifkan itu dia berapa. Jadi kalau seandainya di dalam ECU-nya kita simpan memorinya itu adalah kalau dia jaraknya adalah 0 sampai setengah meter, maka dia akan berbunyi. Artinya tegangannya tinggi, kemudian logiknya istilahkan dalam logiknya 1 tegangannya tinggi, maka dia CPU-nya akan menyuruh mengaktifkan aktuatornya bipnya berbunyi atau speakernya berbunyi. Tapi kalau di dalam memorinya Anda setting dia bahwasanya dia baru akan berbunyi kalau seandainya jaraknya itu adalah lebih dari 0 sampai 20 cm saja. Jadi nanti pada saat 20 cm baru dia berbunyi. Jadi kalau kurang dari 20 cm dia tidak akan berbunyi. Jadi tergantung dari data memorinya yang kita simpankan dia seperti apa. Nah, kemudian aktuatornya kalau yang berhubungan dengan apa tadi? Dengan apa namanya itu tadi ya? Dengan sensor mundur tadi, berarti aktuatornya yang pertama itu adalah yang untuk mengingatkan si pengendara itu adalah speakernya atau buzzernya. Jadi dia akan berbunyi. Nah, bagaimana kalau seandainya dia terhubung ke LCD? Ya bisa, berarti LCD itulah yang sebagai aktuatornya juga. LCD itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Sehingga bisa Anda lihat. Jadi yang di dalam tampilan LCD itu adalah liquid crystal ray. Jadi cahaya juga. Cahaya yang ditambah dia dengan kameranya. Jadi kamera kalau yang posisinya seperti itu, kameranya adalah kamera yang sebagai aktuatornya. Jadi kamera, kemudian layar LCD-nya di dashboard Anda, kemudian nanti ada speakernya. Atau kalau misalkan ditambah lagi, kita bisa mempadukan dia dengan handle handle rem. Jadi kalau seperti mobil yang mobil yang Eropa itu, jadi kalau jarak dekat dia akan langsung ngerem. Jadi otomatis remnya langsung dia aktif. Itu juga bisa. Jadi artinya yang mundur dia berhenti, kemudian remnya yang bekerja. Jadi remnya yang nanti bekerja. Atau bisa juga nanti mungkin kalau yang mobil seperti itu remnya langsung bekerja ya. Padahal kalau dalam posisi dia mundur atau bergerak maju, itu kalau remnya dipasang, itu kan justru menghabiskan kampas rem. Nah, jadi bisa juga nanti dia akan membalik ke posisi ini, ke posisi netral. Baru remnya bekerja, itu bisa juga. Jadi tergantung dari program kita di tempat CPU-nya seperti apa. Jadi itu adalah contoh yang untuk sistem sistem apa namanya itu ya? Sistem mundur, parkir mundur. Oke. Itu tadi adalah intronya. Sekarang kita akan mencoba melihat masing-masing pengertiannya. Mulai dari sensor, transducer, aktuator, central processing unit, kemudian sistem, dan sinyal. Sekarang kita masuk kepada sensor. Sensor merupakan satu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal yang berasal dari perubahan energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan lain sebagainya, dan mengubah energi tersebut menjadi energi listrik. Jadi kuncinya ada dua di sini. Yang pertama itu adalah mendeteksi, yang kedua itu adalah mengubah energi. Jadi mendeteksi apa? Mendeteksi sinyal atau energi yang berasal dari perubahan energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan lain sebagainya menjadi energi listrik saja. Nah, ini energi listrik, terus ini energi listrik lagi. Apakah bisa? Bisa. Jadi misalkan adalah sensor yang perubahannya itu tahanan. Jadi mendeteksi tahanan atau muatan listrik, nanti dia akan dirubah lagi menjadi energi listriknya itu berupa tegangan. Jadi energi listrik itu kan banyak, ada tahanan, ada energi, ada arus listrik, ada tegangan.
Tetapi intinya nanti dia akan berubah ke energi listrik saja. Sensor umumnya digunakan sebagai input atau masukan dalam sebuah sistem kendali. Jadi kalau untuk sensor itu, dia digunakan sebagai input atau masukan dalam sebuah sistem kendali. Atau bisa kita simpulkan di sini, bahwasanya sensor itu adalah sinyal dari energi apa saja, kemudian nanti akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian, contoh dari sensor ini, contohnya ini adalah sensor potensiometrik. Konsep dari sensor potensiometrik, ini seperti potensi yang biasa Anda lihat, kemudian ini adalah yang sudah agak bisa digunakan di dalam kontrol industri. Ini sensor-sensor potensiometrik seperti ini, itu nanti dikembangkan dia menjadi throttle position sensor. Walaupun namanya throttle position sensor, tetapi pada prinsipnya sama dia dengan potensiometrik. Kenapa dia sama? Karena isi dalam dari throttle position sensor ini adalah potensiometrik. Oh, tetapi kok dia beda ininya? Ya beda. Bentuknya beda, kan dikemasnya juga berbeda. Jadi ini TPS ini, jadi kalau seandainya Anda memahami dari konsep sensor potensiometrik, maka semua sensor-sensor yang menggunakan position sensor, jadi ini adalah posisi sensor namanya, itu bisa Anda jelaskan. Contohnya yang untuk di mobil itu adalah yang menggunakan prinsip dari potensiometrik. Yang pertama adalah throttle position sensor, yang kedua itu adalah APP, itu automatic acceleration pedal position sensor. Kemudian juga ada sensor yang satu lagi itu adalah untuk sensor yang lama, yaitu yang kita gunakan di sistem aliran udara, itu ada namanya fan airflow-meter. Itu juga menggunakan potensiometrik di sana. Nah, kenapa namanya potensiometrik? Potensiometrik itu adalah position sensor. Jadi ada sensor tadi kan dibilang bahwasanya dia mendeteksi perubahan energi. Energi apa yang deteksinya? Adalah energi fisika. Apa energi fisikanya? Energi fisikanya itu adalah energi gerak. Jadi ini posisi, perubahan gerak. Gerak dari apa? Gerak dari tuasnya. Yang mana tuasnya? Yang tuasnya adalah yang ini. Yang saya lingkari ini. Jadi ini adalah tuas yang diputar-putar. Jadi itu adalah tuas. Jadi tuas ini pada saat kita putar, itu nanti dia akan berpindah posisinya. Pada saat dia tengah, itu antara kaki 1, kaki 2, Anda ukur, dengan kaki 2, dengan kaki 3, itu Anda ukur dia akan sama. Jadi, di dalam sensor potensiometrik ini, itu dia nanti akan ada 3 terminal yang umum. Yang pertama adalah sebagai sumber input, tegangan positif, dan sebagai massa, kemudian adalah outputnya. Outputnya tergantung apa? Tergantung dari besar posisinya. Dan ini yang digunakan di throttle. Yang di throttle position sensor. Jadi misalkan ini adalah pembukaan kata throttle-nya itu adalah sekian derajat. Kalau sekian derajat berarti udara yang masuk adalah sekian. Kalau udara yang masuk sekian, maka bahan bakar harus berapa diinjeksikan. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian contohnya yang lain, sensor. Contoh yang lain di sini ada namanya sensor suhu. Sensor suhu yang paling sederhana, tetapi ini tegangannya sangat kecil sekali kita keluarkan. Jadi tegangannya masih 0,0 volt kalau kita gunakan, sehingga dia butuh rangkaian penguat. Jadi rangkaian penguat baru dia bisa outputnya kita olah. Jadi kalau tadi saya bilang bahwasannya akuisisi data itu adalah bagaimana sebuah data itu kita kumpulkan, kemudian kita olah, kemudian dari pengolahan tersebut kita gunakan datanya itu untuk apa. Nah, jadi kalau datanya terlalu kecil itu tidak bisa kita olah. Jadi yang untuk sistem kontrol, apalagi kalau yang menggunakan sistemnya prosesornya digital, pengolah datanya menggunakan digital, itu minimal tegangan yang bisa diolah itu adalah 2,1 volt. Jadi kalau seandainya kurang dari 2,1 volt, itu dianggap bahwasanya tidak ada terjadi perubahan apa-apa, atau inputnya adalah 0 yang diterima oleh CPU-nya. Jadi ini adalah contoh sensornya. Kemudian dari sensor ini nanti itu juga dikembangkan. Yang kalau di otomotif itu adalah sensor yang digunakan adalah sebagai ECT, kemudian ada ECT, IAT, kemudian apa satu lagi ya lupa saya. Pokoknya yang berhubungan dengan suhu-suhu semuanya. Jadi itu adalah prinsipnya adalah menggunakan NTC. Apakah selalu NTC? Tidak. Tergantung dari mobil pabrikannya. Ada juga orang yang menggunakan PTC. Jadi tergantung dari pabrikannya. Jadi tidak selalu dia adalah NTC, kemudian juga tidak selalu dia PTC. Apa beda antara PTC dengan NTC? Itu nanti akan kita lihat untuk pertemuan berikutnya.
Kemudian ini ada contoh lagi yang baru. Ini adalah contoh sensor induk. Ini bukan strain gauge ya, ini strain gauge. Ini adalah contoh sensor dari strain gauge. Sensor strain gauge ini biasanya kita gunakan dia itu adalah untuk eskalator otomatis. Jadi ada sensor strain gauge atau biasa juga orang menyebutnya dengan load cell, itu adalah menghitung berat. Jadi berat itu adalah tekanan. Jadi energi apa deteksinya? Energi yang deteksinya ini adalah energi tekanan, fisika. Energi fisika, fisis, yang bersifat dia adalah perubahan tekanan. Jadi semakin besar tekanannya, tegangan output dari sensor biasanya itu dia akan semakin besar juga. Atau mendekati sama dengan tegangan inputnya. Kalau tegangan inputnya adalah 5 volt, maka tegangan output dari sensor ini itu juga akan mendekati 5 volt. Minimal itu adalah 4,7 volt. Nah, kemudian kalau seandainya orang yang naik itu kurus misalnya, kurus sekali. Kalau di dalam programnya itu kita setting bahwasanya kalau untuk berat-berat yang kurang dari 10 kilo, atau misalnya bayi 10 kilo, jadi ininya itu dia tegangannya kecil. Kalau tegangannya kecil, maka lift ini motornya dia tidak akan bergerak. Motor tidak akan bergerak sehingga dia akan tetap diam. Jadi ini liftnya ini adalah aman untuk anak kecil atau untuk bayi. Jadi kita pikirkanlah bayi itu berapa maksimal. Jadi kita rancanglah lift ini itu adalah bahwasanya kalau beratnya tidak mencukupi, maka tegangannya kurang dari 2,1 volt. Kalau tegangannya kurang dari 1 volt atau berlogik 0, maka motor tidak menyala, diperintahkan oleh ECU-nya. Sehingga liftnya tidak bekerja. Tetapi kalau misalnya lebih dari 10 kilo atau 15 kilo, itu tegangan output-nya ini adalah besar, mendekati tegangan input. Ini prinsipnya hanya on-off saja ya sensornya. Jadi sensor itu juga ada on-off, ada yang dia simultan. Kalau yang untuk potensi tadi adalah simultan, bukan on-off. Kalau ini adalah on-off prinsipnya, maka nanti dia akan bergerak. Nah, contoh yang lain yang Anda ketemui di sehari-hari itu adalah yang untuk LDR. Nah, LDR ini itu adalah sensor cahaya. Kalau ini hanya satu saja ya, jadi dia tidak menggunakan seperti sensor mundur yang ada transmitternya, kemudian ada receivernya. Kalau yang ini dia prinsipnya hanya menerima cahaya saja. Dan kalau dia sudah menerima cahaya, sensor tadi kan dia mendeteksi cahaya sekelilingnya, mendeteksi energi di sekelilingnya, kemudian mengubah menjadi energi listrik. Nah, pada saat LDR ini mendapat cahaya, maka nilai tahanannya dia itu akan berubah. Nilai tahanannya akan berubah, jadi energi listriknya berubah. Semakin besar tahanannya, maka semakin besar pula tegangannya. Kalau semakin kecil tahanannya yang dihasilkan, maka akan semakin kecil juga tegangannya. Dan dari tahanan itu nanti akan dikembangkan ke sini. Kalau seandainya kita setting dia di sini itu adalah pada saat, kalau ini kan prinsipnya dia pada saat dia terang, itu tahanannya dia justru kecil ya. Kecil. Kalau dia kecil berarti kecil apa besar ya? Nanti kita coba kita lihat ya. Jadi nanti kalau dia kecil, maka tegangannya juga kecil. Kalau tegangannya kecil, maka dia tidak bisa mengaktifkan lampu. Jadi lampu untuk menyala. Saya lupa itu kecil apa besar ya? Rasanya dia yang gelap ya, yang besar. Nanti kita coba lihat ya satu persatu. Lupa saya. Jadi prinsipnya sensor tersebut itu prinsipnya adalah menggantikan saklar manual. Jadi dia menjadi saklar otomatis. Jadi misalnya kalau seperti tadi kita mau naik eskalator, kita on-kan dulu, kita off-kan dulu. Kalau eskalator dia hidup terus, berarti kan dia tidak ada otomatiknya. Nah, jadi kalau mau mati, matikan lagi. Nah, kalau yang dengan menggunakan sensor strain gauge atau load cell, itu bisa kita mati-mati. Jadi dia mati hidupnya nanti otomatis. Kalau nggak ada orang, dia tidak bergerak. Kalau ada orang, baru dia bergerak. Nah, bergeraknya juga kapan? Pada saat dia sudah memenuhi bahwa minimal yang kita tetapkan yang tersimpan di memori ICU-nya. Nah, begitu juga dengan yang LDR ini. LDR ini biasanya kalau yang kita tidak menggunakan lampu otomatis, misalnya seperti yang di rumah Anda. Rumah Anda lampu teras misalnya. Lampu teras kalau pada saat cahaya terang, itu kan dia tetap menyala. Kecuali saklarnya Anda matikan. Nah, kalau ini nanti dia pada saat cahaya terang, nanti dia akan mati sendiri. Kemudian nanti pada saat dirasa dia sudah gelap, maka dia akan hidup sendiri. Nah, kapan dia gelapnya? Gelapnya tergantung dari yang memori yang Anda simpan. Yaitu pada tingkat intensitas cahaya berapa,
intinya kalau identitas cahayanya sekian, maka tegangannya sekian. Jadi tegangannya berapa nanti dia akan menyala lampunya. Kemudian tegangan berapa juga nanti dia akan off lampunya. Jadi ini adalah yang untuk sensor cahaya dan sensor. Kemudian kita masuk kepada transducer. Transducer merupakan suatu peranti yang dapat mengubah suatu energi atau sinyal energi listrik, energi fisika, kimia, energi biologi, energi mekanik, menjadi sinyal listrik maupun sebaliknya. Jadi kalau transducer itu dia bolak-balik. Dari energi apa saja menjadi energi listrik bisa, atau dari energi listrik menjadi energi apa saja bisa. Jadi dia ini adalah gabungan dari sensor dan aktuator. Itu yang disebut dengan transducer. Jadi kalau seandainya Anda mengatakan bahwa transducer itu output, salah. Jadi transducer itu bisa juga dia sebagai input. Kapan dia sebagai input? Kalau transducernya dia berupa sensor. Kapan dia bersifat dia sebagai output? Kalau transducernya itu dia bersifat sebagai aktuator. Contohnya yang disebut dengan transducer di sini. Jadi karena tadi dia terdiri dari input dan output, karena dia bisa bolak-balik, atau terdiri dari sensor dan aktuator, ini contohnya mikrofon, kemudian speaker. Jadi kalau mikrofon saja tanpa speaker juga tidak ada bunyinya. Jadi mikrofon itu harus dilengkapi dengan speakernya. Kemudian ini adalah sensor induktif. Sensor induktif ini itu digunakan dia untuk metal detektor. Jadi induktifnya metal, logam. Jadi kalau Anda masuk ke dalam, misalnya adalah ke dalam swalayan yang besar, mungkin yang kalau untuk Sumbar nggak ada ya, swalayan yang besar, kemudian atau ke bandara, nah ini deteksi logam. Jadi ada sensor induktif. Jadi kalau seandainya ada logam, nanti dia akan berbunyi. Nanti akan kita bahas satu-satu. Oke. Aktuator merupakan satu alat yang merubah energi listrik menjadi energi fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Aktuator umumnya menjadi peranti yang menjadi keluaran yang dikendalikan atau biasa juga dikenal dengan beban atau load. Jadi kalau kita lihat di sini, aktuator itu adalah dari sinyal listrik menjadi energi apa saja. Kalau sensor dari energi apa saja menjadi sinyal listrik. Kalau aktuator itu dari energi listrik menjadi energi apa saja. Tetapi dia tidak bisa mendeteksi. Kalau sensor dia bisa mendeteksi. Kalau ini hanya mengubah energi saja. Energi listrik menjadi energi apa saja. Dan tadi sudah dibilang bahwasanya mikrofon itu adalah merubah energi listrik mikrofon itu adalah merubah energi. Ya, inputnya berarti adalah suara. Jadi adalah merubah energi bunyi menjadi energi listrik. Kalau speaker itu adalah merubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, contohnya yang lainnya ini ada dinamo. Kalau dinamo adalah merubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau motor merubah energi listrik menjadi energi gerak. Jadi ini adalah aktuator. Ini adalah speaker. Oke? Ini sebetulnya panahnya cuma mengarahkan saja ya. Kemudian lagi di dalam sebuah sistem kendali elektronik itu kan ada inputnya, kemudian ada yang dikendalikannya apa atau aktuator, kemudian lagi istilahnya adalah central processing unitnya atau pengolah datanya atau CPU-nya. Itu adalah merupakan satu piranti yang digunakan untuk mengolah data yang diolah merupakan keluaran sensor yang sudah dalam bentuk sinyal listrik. Nah, sinyal listriknya juga ada dua ini, ada sinyal listrik analog dan ada juga sinyal listrik digital. Kalau sinyal listrik analog itu dia berupa sinusoida, artinya dia frekuensinya berubah. Amplitudenya dia berubah, kemudian frekuensinya juga berubah. Jadi tidak hanya amplitudenya. Sementara kalau untuk digital, itu adalah berupa sinyal kotak, frekuensinya biasanya dia tidak berubah, yang berubah itu adalah tinggi rendahnya saja. Apakah kondisinya adalah 1 atau 0. Contohnya yang processing analog. Untuk processing analog, bagaimana Anda bisa membedakan ini analog, ini digital? Caranya mudah saja. Kalau dia menggunakan microcontroller dan pakai bahasa-bahasa pemrograman, itu dia adalah prosesinya adalah digital. Tapi kalau seandainya dia tidak pakai pemrograman, dia tidak pakai microcontroller, tidak ada software yang akan Anda inputkan, yang akan Anda download ke dalam chipnya, itu adalah menggunakan dia processing analog. Ini adalah sebuah rangkaian dia sama. Jadi ini fungsinya sama-sama di sini adalah untuk menghidupkan fan. Nah, yang satu adalah menggunakan processing analog, yang satu adalah menggunakan processing digital.
Kalau yang untuk processing analog, yang menentukan di sini ini dia. Jadi yang controllernya di sini adalah IC 741. Bagaimana sebuah IC 741 bisa menjadi controller? IC 741 Anda sudah belajar di listrik elektronika. Dia itu ada flip-flop itu RS flip-flop, ada memori yang menyimpan pada saat dia keadaan set. Kemudian ada resetnya, artinya di clear memorinya, maka dia akan blank semuanya. Jadi seperti itu. Jadi yang menjadi processingnya, yang memproses sinyalnya di sini adalah yang 741 itu. Secara prinsip, 741 ini dia akan outputnya akan high pada saat tegangan yang masuk ke pin 3-nya itu lebih besar daripada pin 2-nya. Dan pin 3-nya ini itu tergantung dari apa? Dan pin 2-nya ini tergantung dari apa? Ini tergantung dari dua ini. P1 sama ini, sensor suhu. P1 dan sensor suhu. Jadi misalnya adalah sensor suhu yang kita gunakan di sini adalah NN35. Nah, ini tahanannya adalah 47 volt. Jadi nanti bisa Anda cari tegangannya. Kalau dikoppel seperti ini, berapa tegangan yang masuk kepada pin 2. Jadi tegangan pin 2 ini nanti akan berubah-ubah tergantung dari ini. Sementara kalau yang untuk pin 3, itu kalau kita lihat, ini kan ada yang 150, ada 10 kilo, ada 10 kilo. Dan di sini tidak ada perubahan, karena di sini adalah resistor yang dipakai adalah resistornya fixed, tetap. Jadi tegangan yang pin 3 itu adalah tetap. Yang berubah apa? Yang berubah adalah tegangan pin 2-nya. Nah, pin 2-nya ini berubah, bisa jadi nanti tegangannya pada saat misalkan pada saat ininya besar, berarti berapa tegangannya? Ini Anda menggunakan hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff membagi tegangan. Jadi berapa pada saat ini 10 kilo, kemudian ini berapa 47 kilo, pada saat dipanaskan ini adalah 47 kilo ohm. Berarti tegangan outputnya kita anggap misalkan ini 2. Ini Anda cari saja sendiri ya. Ini pakai prinsip, ini adalah rumusnya adalah PTH1 dibagi dengan P1 ditambah P15 kilo ditambah dengan P7K. Nah, kemudian nanti dikali dengan tegangan sumber. Tegangan sumbernya adalah 12 volt. Jadi itu yang akan masuk nanti ke pin 2. Nah, pada saat ininya panas, itu kan berbeda dia dengan panasannya dingin, tahanannya. Tahanan ini yang berubah-ubah ini sehingga nanti tegangan pin 2 itu berubah. Sementara yang pin 3-nya itu dia tetap. Kita anggaplah misalkan tegangan pin 3-nya itu disetting di sini dengan hasil seperti ini, itu Anda cari sendiri ya. Ini juga, ini adalah tegangannya paralel ini kemudian nanti diparalelkan juga dengan R10. Jadi nanti misalkan tegangannya ini berdasarkan hasil pencarian ini, saya juga belum mencari ini berapa. Jadi misalkan tegangannya ini adalah 4. Nah, ini kalau 4 dia, kemudian ininya, ini suhunya, kalau misalnya kita menggunakan NTC pada saat suhu rendah dia justru tinggi ya. Justru dia tinggi. Jadi pada saat dia tinggi nih tegangannya, maka outputnya akan 0. Kalau outputnya 0, di sini arus yang masuk ke transistor itu juga akan 0 ke basisnya. Ini juga kita belajar sudah kemarin di elektronika. Kalau basisnya 0, walaupun tegangan dari kolektornya ada, itu dia akan tetap 0. Sehingga relaynya tidak bekerja. Walaupun relay sudah mendapat tegangan 12 volt yang salah satu kakinya di sini. Dia tidak akan bekerja. Jadi kapan dia akan bekerja? Kalau misalkan suhunya di sini panas, misalnya 80 derajat Celcius seperti suhu fan yang untuk radiator. Kalau suhunya panas di sini, maka tegangan yang masuk ke pin 2-nya berdasarkan rumus-rumus yang sudah saya bilang, hukum Kirchhoff, tegangan yang keduanya mungkin bisa jadi dia kurang dari 5 volt. Kalau yang pin 3-nya 5 volt tadi kita ukur. Nah, jadi kalau misalnya ini 5 volt dan ini misalkan 3 volt, maka pin 6-nya nanti dia akan berlogik 1. Dia akan berlogik 1 sehingga tegangannya ada, masuk dia melalui R4. Nah, kemudian ada R1, terjadi pembagi tegangan di sini menggunakan Kirchhoff lagi. Kemudian tegangan ini masuk ke basis. Nah, basis karena tegangannya ada, maka arus basis juga ada. Kalau IB ada, kolektor ini baru dia bekerja. Jadi nanti transistor ini kan fungsinya ada sebagai penguat. Dikuatkan lagi lah arus yang kecil dari basis ini. Kalau 2N222 ini dia bisa menguatkan kalau nggak salah saya sampai 10-20 kali. Jadi kalau arusnya di sini adalah 1 mikroampere, maka dia akan menjadi 10 mikroampere. Atau misalkan arusnya ini adalah 0,1 miliampere, maka dia akan menjadi 1 ampere. Kalau 1 ampere, relaynya kita pasang. Relay yang mana kita pakai? Kalau
relenya 34, jadi kita harus mengusahakan di sini arusnya ini adalah 0,3. Sehingga di sini yang untuk kolektornya juga dia itu adalah 3 mA. Kalau 3 mA, maka akan terjadilah induksi magnet di dalam koil ini. Koil ini belajar relay ya. Relay, kalau pada saat koil dialiri arus listrik, maka akan terjadi medan magnet. Dan pada saat terjadi medan magnet, di koil relaynya, maka akan menarik kontaktornya ke sini, terus relaynya, sehingga nanti akan terhubunglah dia menjadi, ini kan kita pasang ke lampu ini. Nah, ini kan awalnya dia terbuka, terhubung dia ke sini, sehingga mendapat suplai tegangan 12 volt dan kipas akan menyala. Bukan lampu ya, kipas, karena dia tadi flat. Maka nanti kipasnya akan menyala. Nah, kemudian kalau seandainya nanti ini dirasa ini suhunya sudah dingin, atau suhu di sekitar radiatornya ini sudah dingin. Kalau suhu sekitar radiator sudah dingin, maka ini nanti PTC-nya nanti akan mencek bahwasanya ini kurang lagi 80 derajat. Kalau kurang 80 derajat, maka tanahnya mulai dia naik lagi. Kalau tanah naik lagi, maka tegangan pin 2 juga besar. Kalau tegangan pin 2 besar, maka pin 3-nya lebih besar daripada pin 3-nya, maka output-nya 0. Kalau output-nya 0, masuk ke sini tegangannya kecil sekali, sehingga arus yang masuk juga kecil sekali, sehingga dia tidak bisa membangkitkan untuk relay terjadi induktansi. Maka fan dia akan stop. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya sama. Nah, sementara kalau yang ini kita menggunakan processing digital. Kalau processing digital ini ininya itu kita pakai program. Jadi ada program yang kita masukkan ke dalam IC-nya. Kemudian IC-nya prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Cuma ini tampilkan suhunya, bisa kita tampilkan suhunya berapa. Kemudian ini kipas, putaran kipasnya. Oh, kipas on, suhu sekian. Nah, apa bedanya dengan yang kalau digital? Kalau digital ininya kita aktif. Kalau seandainya ininya berubah, misalkan, ini bisa Anda ganti R-nya. Kalau yang untuk digital, ini yang untuk analog ya. Jadi R-nya ini Anda ubah, berarti Anda harus lepaskan R-nya. Kemudian Anda ganti dengan R yang baru. Supaya tegangan yang di pin 3-nya ini bisa lebih kecil lagi daripada, jauh lebih kecil lagi daripada pin 2. Supaya lebih cepat ya bekerjanya, resolusinya. Nah, bagaimana kalau seandainya yang digital? Digital yang seperti itu Anda hanya cukup merubah program saja. Untuk rangkaian tidak Anda ubah. Jadi itulah keunggulan dari digital. Kalau analog, nanti pada saat Anda menginginkan sensitivitas dari alat ini berubah, maka Anda harus mengganti hardware-nya. Hardware-nya komponen-komponen ini. Tetapi kalau yang untuk digital, Anda cukup mengubah ininya saja, programnya saja. Jadi programnya bisa kita set, misalnya kalau yang tadi adalah 80 derajat baru dia on. 80 derajat ini deteksinya apa? Tegangan pin 3 itu 5 volt, tegangan pin 2 hanya 1 volt misalkan. Nah, kalau yang untuk digital, jadi dia nanti akan nyala. Tapi kalau untuk digital bisa Anda ubah variasikan. Jadi misalkan dia adalah pada saat 50 volt dia sudah nyala. Kalau untuk dipakai sehari-hari, pada saat dia 26 derajat saja suhu dia sudah nyala, itu bisa. Atau bisa juga Anda buat di sini pengaturannya, kalau dia suhunya 26 itu kecepatan putar kipasnya dia lambat. Tapi nanti kalau suhunya 30 baru dia cepat. Suhunya 80 cepat sekali, bisa. Nah, kalau ini dia tidak. Jadi kalau untuk putaran lambat ditambah lagi rangkaian yang lainnya. Jadi kalau yang untuk analog itu biasanya variasinya hanya satu. Kalau yang untuk digital, itu variasinya bisa Anda banyakkan hanya dengan mengubah program saja. Jadi itu makanya sekarang teknologi sistem otomatis itu menggunakan sistem digital. Itu sampai waktu kita sudah 48 menit. Jadi kita hanya satu SKS teorinya, jadi hanya 50 menit. Jadi tugas Anda untuk pertemuan 1, selain dari yang tadi, ini ada lagi. Silakan ditambahkan konsep sistem yang sama dan menggunakan processing data digital dan analog. Kalau yang tadi, gambar tadi itu kan adalah yang untuk yang pengatur fan. Nah, kalau sekarang Anda cari yang analognya apa, cari di internet, misalnya adalah pengaturan lampu jalan otomatis. Kemudian digitalnya apa? Tetapi Anda jelaskan ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi apa yang menjadi sensornya, kemudian apa yang menjadi pengolah datanya, kemudian apa menjadi aktuatornya, kemudian bagaimana dia bekerja. Jadi Anda ulang-ulang lagi lah masing-masing konsep dari komponen yang sudah Anda belajar di listrik elektronika. Kemudian yang digital juga seperti itu. Oke, selamat belajar, dan kalau seandainya ada
kendala, itu nanti bisa Anda sampaikan di WA Group. Yang untuk slide yang Anda pelajari untuk pertemuan 1 cukup sampai slide ini saja. Slide berikutnya nanti akan diupdate lagi untuk pertemuan 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.